Halo semuanya, pernahkah kita berpikir bagaimana negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik bisa bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian mereka? Nah, salah satu wadah tersebut adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa dikenal APEC. Saya Firdaulan Alfian Rawadi, mahasiswa hukum Undana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara sederhana tentang APEC mulai dari sejarah pembentukannya hingga manfaatnya bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Organisasi kerjasama seperti apa sih sebenarnya APEC ini dan tujuan utamanya apa sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, APEC ini merupakan kerjasama ekonomi yang berdiri pada tahun 1989 dan memiliki sekretariat di Singapura. Saat ini APEC beranggotakan 21 ekonomi anggota, termasuk Indonesia yang bergabung sejak tahun 1989. Nah, tujuan utamanya APEC ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, memperkuat perdagangan dan investasi antar anggota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan APEC menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk bekerja sama agar ekonomi mereka semakin berkembang pesat. APEC dibentuk pada tahun 1989 di Canberra, Australia. Gagasan pembentukannya diprakasai oleh Bob Hawke yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Latar belakang pembentukan APEC ini adalah karena dunia semakin terhubung melalui globalisasi, sehingga negara-negara di kawasan Asia Pasifik membutuhkan kerjasama ekonomi yang lebih kuat. Beberapa anggota APEC yang cukup dikenal antara lain Indonesia, Jepang, China, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Kanada, Rusia, dan Singapura. Dengan adanya APEC, negara-negara tersebut dapat bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasannya. APEC sendiri memiliki tujuan penting. Yang pertama, mendorong perdagangan dan investasi yang lebih terbuka antar anggotanya. Yang kedua, mempermudah kegiatan bisnis sehingga kerjasama ekonomi dapat berjalan lebih lancar. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknis antar negara anggota. Dalam menjalankan kegiatannya, APEC memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, sukarela. Artinya, setiap anggota menjalankan kesepakatan tanpa ada paksaan. Yang kedua, keputusan diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, kerjasama harus saling menguntungkan. Dan yang terakhir, setiap anggota tetap dihormati kedaulatan negaranya. APEC merupakan organisasi internasional regional yang bergerak di bidang ekonomi. Berbeda dengan beberapa organisasi lain, keputusan APEC tidak mengikat secara hukum, tetapi menjadi komitmen bersama yang diharapkan dijalankan oleh semua anggota. Struktur APEC terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertemuan pemimpin, pertemuan menteri, senior official meeting atau SOM, komite dan kelompok kerja, serta sekretariat APEC. Dalam pengambilan keputusan APEC, APEC mengutamakan musyawarah dan konsensus. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui dialog, konsultasi, dan kerjasama, bukan melalui paksaan. APEC sendiri membawa dampak yang besar bagi negara-negaranya. Nah, Indonesia juga merasakan dampak dari organisasi APEC itu. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam APEC memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar internasional. Selain itu, APEC juga membuka peluang masuknya investasi asing yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. APEC juga membantu memperluas pasar bagi produk-produk Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai penelitian dan kerjasama, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagai kesimpulan, APEC merupakan organisasi yang berfokus pada kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui APEC, Indonesia memperoleh banyak sekali peluang untuk mengembangkan perekonomian dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Demikian penjelasan mengenai APEC
Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kerjasama ekonomi internasional bagi kemajuan suatu negara, khususnya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Izin.